dan rajin dan pandai di pangkal. Welcome. Kawan ada yang maki. Kalau dia rajin, banyak kegiatan yang bisa dibuat. Tak bodoh. Bahkan ada itu kan ya, kawan aku yang make, habis make dia nyuci motor. Semua motor kawannya udah cuci. Itu karena berarti dia rajin. Nah, ini aku ada pertanyaan. Tapi kalau pas dia lagi normal aku suruh cuci kan tak mau deh. Jadi itu berarti dia rajin. Tadi masalah rajin ini tadi. Pepatah zaman dulu itu rajin, pangkal, pandai. Pandainya ini di pangkal atau di ujung? Itu. Coba kalian jawab itu. Kalau pandai. Pepatah zaman dulu ya. Rajin, pangkal, pandai. Betul tak? Benar tak belajar itu? Benar kan? Misalnya ini pandai. Rajin tuh di sini pangkalnya. Enggak. Rajin, pangkal, pandai. Ya kan? Pangkal itu ya di awal, mana ada pangkal di ujung. Dengar dulu. Pepatah zaman dulu. Dengar kalimatnya. Pepatah zaman dulu. Rajin, pangkal, pandai. Ada rajin dan pandai ya. Rajin, pangkal, pandai. Ya. Pandainya itu di pangkal atau di ujung? Ya jelas di pangkal aja kan Pangkal nggak ada itu ujungnya. pantai. Kan nggak ada ujungnya tadi. Rajinnya di mana? Kan ini dibilang rajin, pangkal, pandai, nggak ada ujung kalimatnya. Iya, Kan kenapa kau kasih dua pilihan, pangkal apa ujung? Ini. Oke. Logis kan? Oke. Apa rajin pandainya di mana? Di pangkal. Tadi pertanyaannya nggak gitu, Pak. Jadi tadi pertanyaannya pandai itu di pangkal apa di ujung? pandainya di mana nih? Tadi kau tanya di pangkal apa di Oke. ujung? Ini Aku bilang di pangkal karena ujung nggak ada. Oke, kau rajin, pangkal, pandai. Pandainya di mana? Di pangkal. Di pangkal, ya kan? Di pangkal. Karena tadi nggak ada rajinnya ujung. di mana? Di pangkal. Gak bisa. Kalau gitu, pepatahnya ganti. Rajin dan pandai di pangkal. Ini ya Rajin, pangkal, pandai. Kalimatnya gini ya, pepatahnya mana dulu? Rajin, pangkal, pandai. Kasih pertanyaan. Pandainya di mana? Ternyata ini kesimpulan. Ternyata orang dulu lebih cerdas. Itu pandainya di mana? Ya, ini rajin, pangkal, pandai. Pada kalimat itu yang dikasih tempat itu yang mana? Yang ada tempatnya, keterangan tempat dikasih tempat. Hah? Pada kata rajin, pangkal, pandai, yang kira-kira yang mendapat tempat itu kata yang mana? Pandai Ya, atau aku rajin? pertanyakan ke engkau nih, Ci. Ya rajin pangkal. Rajin di pangkal. Rajin di pangkal. Pandai di mana? Jujur. Kan tadi nggak ada ujungnya. Di mana? Nggak ada ujungnya. Di mana? Itu nggak di mana-mana. Pandai, ibaratnya pandai itu sebuah Pokoknya ini. Pandai itu hasil. Berarti di mana? Hasil itu di mana? Di pandai. Jadi rajin pangkal. Rajinnya di pangkal, dia pandai. Ya ini oke. Tapi aku juga nggak setuju rajin pangkal pandai. Anggaplah kita bilang kalau dia rajin bisa pandai. Nggak, oke, mau terserah setuju atau nggak setuju. Aku ini membahas pepatah zaman dulu. Kenapa rajin? Itu pemahamanmu yang salah. Rajin, ya oke. Tolong dijelaskan. Rajin, jelaskan ya. Rajin, pangkal, pandai. Pepatah zaman dulu. Kita masih sekolah. Rajinnya di mana? Pandainya di mana? Makanya aku tanya. Pandainya di mana? Nggak bisa nerjemahinnya begitu. Di pangkal. Di pangkal kan? Pandainya kan? di pangkal mana? Oke, kau jawab. Oke, kau dengan konsep fokus. Dia sekarang rajin, pangkal, pandai. Berarti pandai itu dianggap kan sebuah benda. Rajin itu di pangkal. Ini pandai ini. Hasil. Pandai. Jadi mana itu? Pandai itu di mana? Pangkalnya rajin. Pangkalnya rajin. Pangkal. Pandainya di Ini mana? pandainya. Tak bisa. Ditolak, Ci. Jawaban kata. Rajin, ditolak. Nah, itu udah pemahaman masing-masing. Enggak. Itu harus diperjelas. Cuma bisa pemahaman salah. Tadi soalnya kau udah menjawab. Ini kilat besar. Pandainya di pangkal, rajinnya di pangkal lo bilang tadi. Berarti kalimatnya diganti pepatah zaman dulu, diganti di sekarang di 2021. Pandai dan rajin di pangkal. Kalau dikomplain LSM orang zaman dulu. Iya, aku tanya secara jelas. Rajin, pangkal, pandai. Pandainya di mana? Di pangkal, kau bilang.
Rajinnya di mana? Rajinnya di pangkal. Rajinnya di pangkal. Pandainya di mana? Di situ lah dia. Kalau gitu, Mana dia? kalau gitu harusnya diganti. Rajin, pangkal di situ. Enggak lah. Rajin pangkalnya pandai. Rajin pangkalnya Rajin pangkal pandai. Rajin pangkalnya Kita pandai. harus menerjemahkan dulu. Pangkal itu apa? Pangkal itu awal. Awal kan? Pasti dalam peribahasa belum tentu Pangkal itu belum tahu. Oh, jadi pangkal itu akhir. Sekarang kalau kita kalau gitu kita Akar itu di mana pohon? Bawah, ada juga atas. Tergantung pohonnya, Ci. Kalau pohon kau bicara, akar itu ada bawah, ada atas. Nah, Nah, kau mau pohon apa? apa yang akarnya di atas? Hah? Beringin. Beringin. Akar di atas. Dua dia, akarnya dua. Pohon beringin tuh, ada di bawah, ada di atas. Kalau kita di bawah. Enggak, di atas juga ada. Awal lah zakar. Dan Iya kan? Nah, sekarang tadi Jadi harus diterjemahkan dulu pangkal itu apa? pangkal itu awal. Belum berarti ya. pangkal itu tak berarti awal. Kalau menurut aku Kalau pangkal itu kalau awal. kalau jelas itu ya. kau menerjemahkan langsung berarti kalau ketika kau orang bilang pepatah, apa yang kau terjemahkan dengan kalimat pepatah itu? Pepatah. Pepatah itu ungkapan. Nah, kenapa aku bilang patah-patah aja sekalian? Beda kata nih. Beda kata. Pepatah dengan patah-patah udah beda kata. Nggak bisa kita samakan. Nah, kenapa Harus kau bilang apple-to-apple. P-nya patah? Kenapa engkau terjemahkan P-nya patah? Nggak bisa. Pepatah itu kan satu kata. Nah, kenapa dia juga nggak bisa kalimat pangkal itu kau terjemahkan jadi benar-benar pangkal? Ya kan pangkal awal. Belum tentu kan kalimat pangkal itu artinya itu selalu awal. Jadi apa coba? Katanya nih, Pak Guru. Coba kasih tahu. Pak Guru. Nih, Pangkal. pangkal menurut KBBI bagian permulaan atau bagian dianggap sebagai dasar. Berarti permulaan awal ya. Nah, tadi apa? Rajin pangkal. Nah, berarti permulaan ya kan? Permulaannya adalah Rajin. rajin. Hmm. Permulaannya rajin. Pangkal pandai. Pandainya di mana? Di situ lah. Nah, Pandai itu hasilnya yang didapatkan dari rajin. Nah, ini dia Artinya pepatah gini. perselisihan itu sebenarnya hanya persoalan sepele saja. Ya oke iya. Tidak perlu dibahas itu. Justru ini yang harus kita bahas supaya ada konten. Jadi itu sekarang gini ya. Yang nonton. Sumpah nih orang muda. Ya, itu Malu kita. ini nih cuy, banyak hal orang yang orang sebenarnya pikirkan tapi pura-pura cuek. Setelah dia nonton ini dia berpikir. Ya, juga. Pepatah itu betul juga. Tak, intinya pangkal itu bukan awal. Ini nih KBBI, kau menentang KBBI. Mana yang bilang awal? Bagian permulaan. Permulaan bukan awal. Oke, permulaan. Rajin. Pangkal pandai. Permulaannya rajin. Permulaannya permulaannya pandai. Rajin. Rajin. Ya, berarti gini ya. Berarti kalimatnya. Pandai apa nih? Pandai Pandainya itu bermula dari rajin. Pandai itu Bermula dari rajin. nggak bisa gitu Kan kalimat. bisa kan dia bermula. Permulaan. Bermula. Berarti gini. Atau yang dianggap dasar. Rajin itu pandai itu permulanya rajin. Jadi kalau kau terjemah rajin, kalau kau rajin kau jadi pandai. Salah lah. Kalau kita gunakan ini, kita gunakan kalimat ini ya. Bagian permulaan ya. Ya. Berarti rajin permulaan pandai. Oke, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, betul. Rajin, Setuju aku kalau itu. rajin permulaan pandai. Ya. Pandainya di mana? Ini di mana? Nggak ada, itu nggak bisa kuterima Ci. Kan nggak bisa terima. Karena tak ada pepatah itu. Apa pun ada. Dia ini kias sama dia. Kalau kias nih kias nih. Hias. Mengkias dinding. Kan? Itu namanya kias. Kita harus bisa membedakan antara kias dan Tapi pangkal. bagus itu. Mending kita bahas hal-hal yang aneh. Ya, memang makanya aku bilang aku rajin pangkal pandai. Makanya aku tanya rajinnya di mana, pandainya di mana. Jadi ini kita nggak nemukan jawaban. Yang timbul jawabannya. Jadi kita tanya aja lah sama orang-orang penontonnya. Aku tuh udah temukan. Nah ini kan apa? apa? Gua jawab. Di mana tuh? Kau nggak mau bertanya dari tadi. Di mana pandainya? Di mana pandainya? Pandainya itu Ah. ada di orang yang bicara. Jadi tuh Jadi kalau ada orang yang rajin, dia rajin kerja nih, tak pakai bicara. Dia bukan dengar lu. Pepatah dengar lu jawabannya nih. Ah. Rajin pangkal pandai. Ditanya. Coba tanya.
Pandainya di mana? Pandainya di mana? Di aku. Kalau di kau. Karena aku yang jawab. Jadi kau pandai. Iyalah. Jawab apa? Karena aku yang jawab. Rajin pangkal pandai. Yang rajin aku. Yang Karena pandai aku. Karena aku nggak suruh jawab. Karena kita tak pandai. Nah, itu lengkap. Itu tuh berarti kita harus rubah. Pepatah ini seperti yang kau sampaikan tadi. Tak bisa. Rajin dan pandai dipangkal. Bahaya. Nanti orang kalau mau rajin di pangkalan. Betul. Itu kok beda. Kita ini yang bahasa yang begitu itu bagus. Contohnya salah satunya juga bahasa Inggris ada. Kalau pas kita beli di KFC, kita mau bawa pulang, bilangnya apa? Drive thru. Bukan, kita ngomong nih, kita mau bawa pulang. Kita mau apa drive thru, apa arti drive thru? Ini satu-satu lah. Satu dulu, yang tadi dulu. Satu dulu. Yang tadi itu. Tunggu dulu yang Apa bahasa pertanyaan dulu. Inggrisnya? Apa? Bungkus bahasa Inggrisnya apa? Maksudnya aku mau bawa pulang nih, bungkus. Karena ada kawanku cerita Package. pertama kali dia ke luar negeri, dia nggak pandai bahasa Inggris memang. Cuman dia mengada-ngada. Kan kalau bawa itu take, pulang rumah yang bawa ke rumah itu home. Jadi ketika dia bilang take home, orangnya bingung. Orang KFC-nya bingung. Harusnya take away. Kenapa nggak take home? Kenapa dia disalahin? Gini. Makanya kita Karena gini. Aku satu jawab. Aku jawab. Ini kuncinya nih. Makanya kita kalau kita mau belajar bahasa orang, jangan bahasa kita terjemahkan ke bahasa orang. Tapi bahasa dia yang kita pelajari. Kita dari dulu pakai bahasa orang, bukan bahasa binatang. Maksudnya kalau kita belajar bahasa asing, jangan bahasa Indonesia ini kita asingkan, kita jadikan ke. Tidak boleh bahasa Indonesia nggak boleh kita asingkan. Tidak boleh kita harus membudidayakan bahasa Indonesia. Makanya misalnya kita macam tadi bawa pulang ke rumah, jangan take home. Itu kan berarti bahasa Indonesia yang diinggriskan. Salah. Kalau aku bukan itu. Salah, makanya kita paham orang itu. Kalau tapi aku bukan itu. Makanya kita harus belajarnya bahasa orang itu. Kalau aku bukan itu alasannya. Kenapa dia tidak terima dibilang take home gitu kan? Bukan tak ngerti ya. Ngerti dia take home, dia tahu. Ngerti. Ambil terus di rumah. Rumah dia tahu, ya kan? Sebenarnya dia tahu baca ambil rumah. Nih, aku kasih tahu ya sama kalian ya. Sebenarnya orang asing itu, orang bule itu tahu bahasa Inggrisnya take home, ambil dan rumah. Tapi dia sebenarnya menolak. Kenapa dia menolak? Ya kan? Karena dia kan beli, contohnya dia pergi ke McD, take home, katanya kan? Dia nggak terima dengan kata-kata take home. Kenapa? Karena itu bukan rumah dia, McD. Iya, betul. Kalau dia ambil, marah orang, marah yang punya rumah. Makanya take away itu apa way? Jalan kan? Nah, berarti kalau ambil juga bukan siapa ya? Betul. Kalau diambil kan siapa yang marah? Enggak, away itu jalan. Kalau gitu macam-macam Madrid main di home, nanti main di away. Berarti Madrid main bola di jalan. Kalau di Liga Champions tuh, nanti main di home, nanti main di away. Enggak ini itu aku jelasin ya. Kenapa dia lebih memilih kalimat makanya dia dalam bahasa itu dia sesuai penggunaan di tempatnya. Kalau kita, kalimat take home di mana gunanya? Ya take home di mana? Di Indonesia aja. Mana ada? Kita ke Inggris sekarang. Bang, take home. Take home. Ya itu alasan. Menurut aku itu alasan yang paling benar. Kalau industri bahasanya nanti lain lagi. Enggak. Kalau itu kalau aku berprinsip itu jawaban yang paling benar. Kenapa take home nggak diterima? Karena dia belanjain di McD, bukan rumah dia. Kecuali itu. Makanya tadi ada pertanyaannya. Kalau di bola, kalau ada home dan away macam mana? Kalau dia main di home, berarti main di rumah, padahal main di stadion. Kemudian biasanya main di away, main di jalan. Habisnya lama-lama pindah ke game. Ada uang away. Kalau orang away kan salah jalan. Betul lah, salah jalan. Kalau away betul salah jalan. Nanti kalau pas kita lagi ke luar negeri, kawan kita mabuk-mabukan, dia wrong way bro. Betul lah, salah jalan, wrong way dia. Iya dia wrong way, salah jalan. Dia kembalilah ke jalan yang benar kan gitu, maksud gua kan. Back to right way gitu. Nah, iya. Jadi
Jadi gitu Ci, alasannya. Kalau seandainya jadi sekarang gue udah paham kan kenapa nggak boleh disebut take home. Udah paham. Paham kan? Karena marah nanti yang punya rumah. Ya. Untuk mau ambil. Kalau seandainya dia diantar pakai Gojek gitu, diantar ke rumah kan, diantar ke rumah, habis itu pas ketika kita ngambil sama dia, oke, I'm take home, boleh pasti senyum ya. Karena dia ambil rumah dia. Dia tuh di rumah dia. Kan si Gojek itu udah bingung. Rumah siapa yang mau dia? Itu Ci. Tapi sayang, Gojeknya orang besar. Kita paham apa tuh take home. Kalau meremehkan orang batu besar. Apalagi gitu Ci. Yang nonton orang di Batam Ci. Gue nggak tahu orang batu besar dan Nongsa itu. Awal mulanya Batam itu dari sana. Oh jangan gitu. Lu tanya Uma. Kerajaan Nongsa. Berlalu di sana. Nggak tahu. Itu Ci. Jadi aku bilang kalau take away, kenapa take away? Karena dia mengambil. Dia sama dengan itu, kalau take away itu sama dengan odading. Itu take away. Odading mana gitu. Sempat viral odadingnya, belum sempat cicip. Itu banyak kata-kata yang biasanya kita gunakan, tapi orang tuh tak paham sebenarnya maknanya, kayak tadi pepatah itu, main asal sebut aja. Sebenarnya. Nih satu lagi pertanyaan. Kenapa ada pepatah? Banyak jalan menuju Roma. Karena memang banyak jalan menuju Roma. Kenapa harus Roma? Karena waktu itu yang nyanyi Roma. Karena kalau banyak jalan menuju Ridho belum lahir. Ya itu dia. Karena kalau jalan menuju Ridho, Roma bikin lagu, belum ada Ridho, belum kepikiran. Udah patah. Kalau pertanyaan itu sangat simpel dan mudah untuk orang-orang yang cerdas seperti kami ini. Tolong cari-cari kalimat-kalimat yang pertanyaan yang lebih sulit. Harus kota Roma, harus Roma gitu. Banyak jalan menuju Roma. Kau tahu dari mana itu kota Roma? Mungkin sekarang. Enggak, maksudnya oke, kau tahu dari mana dari lagu itu sebenarnya itu kota? Lagu mana lagu? Dari kalimat itu banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya kalimat itu tuh bertujuan ke kota. Tahu dari mana kau? Nah, makanya aku tanya kau dulu nih. Engkau yang mengejas itu banyak jalan menuju Roma. Kalau aku kenapa banyak jalan menuju Roma? Karena tadi yang ada saat itu Roma. Kalau Ridho belum ada, betul kata Pak C. Belum ada Ridho. Aku mau jawab, cuman jawabannya agak ada unsur rasis dalamnya. Nanti nggak usah jawab. Nanti ada pihak yang tersinggung. Apa coba? Nah, nanti kau Banyak jalan menuju Roma. Kenapa mesti Roma kata dia? Sebenarnya aku tidak pernah beranggapan Romanya itu tuh adalah tempat. Tidak beranggapan. Roma itu adalah kota ya, atau kalau nggak beranggapan itu sebuah tempat, kenapa bisa ada pepatah itu? Pepatah itu tuh tidak bermaksud bahwasanya dia bakalan ke Roma, enggak. Karena zaman dulu itu belum tentu yang bikin pepatah itu udah tahu Roma. Iya, ya kan? Itu kan mengkiaskan kan, ada artinya. Iya. Tapi ketika kalimat itu terucap, pasti ada. Kenapa dia bisa? Kenapa dia memilih Roma? Gitu? Kenapa muncul kalimat itu? Karena dia Roma itu nama yang sangat simpel menurut aku. Roma. Simply. Oke. Simple Roma. Jadi sekarang kalau aku jawaban aku ya. Ini contoh nih. Ya. Kita saat ini pengen menaklukkan nih misalnya. Menaklukkan Roma lah. Contoh nih, jangan Roma. Jadi kita pengen menaklukkan Tanjung Sengkuang misalnya. Ya. Udah banyak yang naklukin sebelum kita, nggak berhasil. Akhirnya salah satu dari kita berucap kepada generasi-generasi jalan menuju Tanjung Sengkuang. Sampai akhirnya suatu hari Tanjung Sengkuang itu ditaklukkan. Memang Roma ada ditaklukkan? Belum kan sampai suatu hari. Maksudnya kita akan dari kalimat Jadi kalimat itu adalah kalimat yang kita ciptakan untuk memotivasi generasi berikutnya. Karena kita juga gagal. Berarti maksudnya gini, menurut kau nih itu tujuannya adalah untuk menaklukkan Roma, itu kan tujuannya kan? Dari kalimat itu. Contohnya begitu, ada contohnya. Ya kan kok gitu tadi dari contoh kan aku kutip kayak gitu berarti. Bahwasanya orang yang itu kan penafsiran. Penafsiranku. Berarti bahwasanya orang yang membuat pepatah itu berkeinginan untuk menaklukkan Roma, tapi dia gagal.
Dan membuat kalimat itu akhirnya memotivasi. Jadi pepatah banyak jalan Roma itu dari bahasa Belanda sebetulnya. Nanti Belanda yang mau menjajah Roma. Tuh. Nah, nih. Mana? Kalian tipu kalian. Tipu. Nggak bisa tipu. Jadi masalah Roma. Judulnya Value Wegen Leiden naar Rome. Berarti kita ini nggak ada pepatah. Kita ini ngambil dari. enggak, kita punya. Kalau kita punya pepatah, tapi semuanya dalam bahasa daerah masing-masing. Zaman itu. Contohnya pepatah Minang. 5 bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu nggak bisa kau. Itu bukan Minang itu. Tapi akhirnya itu Ajis. Minang, Melayu itu pepatahnya. Karena mereka tuh suruh ngumpul di zaman itu. Di mana dari yang lain juga ada pepatah yang sama. Di mana bumi berpijak, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Itu langit, ya itu benar. Kalau itu benar nggak bisa kita pungkiri. Nggak mungkin nggak pijak bumi sini, langit yang sana. Iya ya nggak. Kalau itu betul pepatahnya cuy. Kalau tadi tuh yang aku Rajin Pangkal Pandai. Mulai sekarang Rajin Pangkal Pandai akan kita ganti jadi Rajin dan Pandai di Pangkal.